Bagaimana aja gak caranya? Sementara bapak di rumah sakitnya makin parah, dan gangguan bukan hanya di pabrik saja, melainkan sama di rumah juga. Kataku semakin merasakan kebingungan. Namun di sisi lain, harapan-harapan sebelumnya yang sudah hampir hilang seperti datang kembali. Danan, serahkan saja ke Aputra, kata Jagat yang segera dibalas dengan anggukan oleh Danan. Ini Aputra, bawa saja benda ini. Tali ini saya temukan di tumpukan kayu tadi, kata Mas Danan. Sebuah tali yang hampir sama saat tempo hari Mang Deden atau Mang Toha menemukannya di tumpukan kayu. Namun tali yang sekarang aku pegang benar-benar tua sekali. Berbeda dengan tali yang kemarin Mang Deden atau Mang Toha tunjukkan. Bawa saja dulu. Siapa tahu dengan tali ini hal yang membuat penasaran Ningsih bisa selesai. Urusan dukun itu bisa saya bantu dengan Dirga dan Abah, kata Jagat sambil meminum kopi dengan perlahan. Tidak tahu kenapa, ada perasaan sedikit lega dari ucapan Jagat dan Mas Danan yang masuk ke dalam telingaku malam ini. Walaupun gerak dan gerik Jagat dan Mas Danan benar-benar tidak aku mengerti. Baik aja Gat, Mas Danan, akan saya bawa tali ini. Kapan saya bisa berjumpa dengan Dirga atau Abah juga? Rasanya semua serba kebetulan dan ini membuat aku sedikit merasa tenang, kataku. Sepulang dari sini, pasti saya sampaikan sudah bertemu dengan Aputra. Dan hal itu akan membuat Dirga juga senang pastinya. Jika kondisinya memungkinkan, nanti juga Dirga dan Abah pasti kesini. Satu lagi Aputra, jika nanti selesai dengan Ningsih, ubah saja posisi kayu. Jangan di situ, dan tebang saja pohon itu. Walaupun saya tahu pohon itu susah untuk ditebang kan? Jawab Jagat perlahan. Sementara Danan langsung berdiri dari duduknya. Hal yang sama diikuti oleh Jagat. Walaupun sedari tadi obrolan dengan Jagat dan Mas Danan membuat aku merasakan hal yang lain di pabrik ini. Sampaikan pamit saya ke Mang Toha dan Bik Tarmi, juga Mang Deden ya, Aputra. Saya lewat sana saja, kata Jagat sambil berpamitan kepadaku, sambil menuju ke arah sungai. Begitu juga dengan Mas Danan. Satu lagi aja Gat, saya masih penasaran, dan maaf, ini harus aku sampaikan. Siapa orang yang menyuruh dukun itu? Kataku. Yang terpenting, usaha pabrik tahu ini kembali aman dan nyaman, Aputra. Soal itu siapa, tidak terlalu penting. Karena perasaan yang Aputra semalam ini tuduhkan kepada nama satu orang bisa jadi salah, namun bisa jadi benar karena pertanda yang Aputra sendiri rasakan, jawab Jagat perlahan. Mas Danan hanya menganggukkan kepalanya, seolah sangat setuju dengan apa yang Jagat ucapkan kepadaku. Sama halnya dengan apa yang aku rasakan setelah mendengarkan ucapan Mas Jagat. Aku masih terdiam, seolah tidak percaya pada sebuah kenyataan malam ini, di mana semua datang di luar pikiranku. Walaupun melihat Jagat dan Mas Danan berjalan perlahan ke arah sungai di bawah gelapnya malam ini, membuat aku menggelengkan kepala berkali-kali. Tali, ucapku yang langsung memasukkannya ke dalam saku celana, karena ukurannya ketika aku lipat masih bisa masuk. Walaupun aku tidak terlalu paham, tapi aku sangat percaya dengan semua ucapan Jagat dan Mas Danan. Walaupun aku masih penasaran benda pusaka yang dimaksud Jagat dan Mas Danan, namun aku kesampingkan terlebih dahulu. Apalagi perlahan dua orang yang aku lihat semakin menjauh dan perlahan dimakan oleh gelapnya malam karena semakin dalam berjalan ke arah sungai. Den, kemana Mas Danan dan Jagat? Kata Mang Toha sambil membawa plastik dan catatan-catatan pabrik. Sudah pamit Mang, alhamdulillah bisa jadi petunjuk, jawabku. Iya, Amang juga sangat tenang, apalagi keadaan pabrik sedang seperti ini, kata Mang Toha sambil duduk. Mang Toha langsung bercerita bagaimana ketika dulu pernah berjumpa dengan Jagat dan Dirga di pasar dengan Rini kepadaku. Hal inilah yang membuat aku kaget dan menyesalkan setelah keadaannya seperti ini. Barulah ada satu jalan dan harapan
agar pabrik dan kondisi bapak kembali sembuh. Setelah menghitung pemasukan pabrik yang cukup sedikit dari biasanya, malah lebih besar tagihan dari si Kokoh karena beberapa bahan renovasi yang harus segera aku bayar. Amang, malam ini masih penasaran Den, mau ikut lagi ke pasar? Kata Mang Toha sambil mengantarkan aku ke depan pabrik, diikuti oleh Bi Tarmi. Bibi suka sedih kalau ingat dulu Den, kejadian sama seperti beberapa hari kebelakang ini. Apalagi kata Mang Toha, bapak di rumah belum sadar juga, sahut Bi Tarmi. Iya bener Mang, Bi, semoga barusan sudah bicara sama Jagat dan Mas Danan bisa jadi jalan keluar ya. Jawabku yang sebenarnya sudah sangat lelah dengan keadaan yang sama seperti ini. Dan dua orang ini, Bi Tarmi dan Mang Toha, yang masih setia bersamaku dan menjadi orang kepercayaanku selama ini. Mang Toha dan Bi Tarmi masih saja berdiri melihat aku berjalan menuju parkiran motor. Walaupun ada perasaan lega yang sekarang aku rasakan, ada juga penasaran yang besar dari isi dalam saku celanaku yang diberikan Mas Danan dan Jagat tadi di teras belakang pabrik. Harusnya aku lebih kuat. Ini sudah ada pertolongan, jangan aku sia-siakan. Kataku menguatkan perasaanku sendiri dalam perjalanan menuju rumah malam ini. Tidak lama aku sudah sampai di depan gerbang yang belum dikunci, dan motor Mang Ujang masih terparkir di tempat biasanya. Bagus, Mang Ujang masih ada, kataku dengan lega. Aku perlahan berjalan ke dalam ke arah dapur untuk mengambil kunci gerbang, dan segera aku kunci gerbang karena melihat Mang Ujang sudah tertidur di sofa, sementara Bi Imah dan Ibu di dekat bapak di ruangan tengah rumah. Kasihan Bi Imah, kecapean, kataku. Setelah selesai mengunci gerbang, dapur, dan mengecek semuanya yang biasanya dilakukan oleh Bi Imah, aku sudah duduk di depan Mang Ujang yang sudah sangat lelap sekali. Tali tua ini ditumbuhkan kayu, Mas Dana dan Jagat dapatnya, ucapku sambil memperhatikan tali yang panjangnya kurang dari 1 meter yang baru aku keluarkan dari dalam saku celanaku. Aku kembali memasukkan tali ke dalam saku celanaku yang untungnya berukuran cukup luas untuk sebuah saku, lalu membuka kembali laptop dan catatan pabrik sambil membakar rokok, salah satu cara yang biasanya membuatku sedikit tenang. Beberapa nota yang aku bawa dalam plastik aku keluarkan dan aku masukkan dalam pengeluaran pabrik selanjutnya. Walaupun masih tidak terganggu tabungan pabrik, tapi 2 kali kejadian pabrik cukup membuatku merasa khawatir. Yang apalagi malam ini Mang Abi dan Mang Toha kembali ke pasar. Tumben pegal sekali, kataku merasakan pegal di bagian punggung yang memang sudah cukup lama aku berada di depan laptop karena baru sadar sudah hampir jam 2 dini hari. Bahkan karena terlalu fokus pada catatan-catatan pabrik, beberapa pesan dari Mang Toha baru aku buka dan langsung aku baca. Sejauh ini pasar kecamatan aman Den, tapi memang beberapa tahu banyak yang tidak laku saja. Sama alasannya pembeli lebih memilih tahu Pak Jasa. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan, sambil dengan sangat lelah dan kesal mengacak-acak rambutku. Kalau bukan hal aneh tidak mungkin semuanya jadi seperti ini, kataku sambil menyandarkan badan ke sofa dan meluruskan kaki ke atas meja. Bahkan tidak aku balas lagi pesan dari Mang Toha. Aku hanya merabat tali yang berada di dalam saku sambil kembali mengingat apa yang ucapkan Dirga di pabrik. Siapa tahu dengan tali ini, hal yang membuat penasaran Ningsih bisa selesai. Anehnya, pegal yang barusan aku rasakan semakin terasa sekali. Perlahan aku pejamkan mata karena hanya ingin merasakan ketenangan sebentar saja dari apa yang sedang menimpa diriku, sambil tanganku tetap memegang tali. Sementara pandangan di depan aku Mang Ujang yang terbaring di atas sofa perlahan semakin hilang karena mataku mulai rapat. Tok 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 tok. Putra, Put. Rini, iya suara Rini. Ucapku segera bangun, berjalan ke arah pintu dan membukanya. Kenapa pulang Rin? Diantar siapa? Kataku. Tuh, ucap Rini sambil menuju ke arah pabrik. Serak sekali suaranya. Pucet, capek mungkin, kataku dalam hati. Namun Rini malah berjalan ke arah teras dapur, bukan masuk langsung ke dalam rumah.
Segera aku ikuti langkahnya setelah menutup pintu depan rumah. "Mending masuk ke dalam, Rin, istirahat," kataku. Rini masih duduk dengan menundukkan kepalanya, tidak menjawab ucapanku lagi. "Yuk masuk, kakak buka dulu pintu dapurnya lewat jalan," kataku sambil kembali berdiri. Namun tangan Rini langsung memegang aku, bahkan terasa sangat dingin sekali, dengan kulit yang sangat pucat, sama persis dengan wajahnya yang sekarang aku lihat dari samping. "Rin, jangan begini, kasihan bapak sakit. Malah semenjak kamu pergi sama Rizka pulang ke kosan, belum sadar-sadar. Banyak yang pengen kakak obrolkan, juga soal pabrik," ucapku sambil duduk kembali. "Lebih sakit aku, Putra," ucap Rini dengan suara yang benar-benar tidak aku kenal. Baru kali ini masuk ke dalam telingaku. Tumben Rini, dari tadi memanggil namaku langsung tidak biasanya, kataku dalam hati. Sementara tangan Rini semakin dingin aku rasakan. "Sakit kenapa?" jawabku perlahan. "Lihat ini," kata Rini sambil mengeluarkan tali dari saku celananya. Dan tali itu sama juga dengan yang ada di saku celanaku. Rini perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan bagian lehernya yang sangat mengerikan untuk aku lihat. Kulitnya memar dan terdapat bekas tali. Rini langsung menarik kulitnya sendiri dengan perlahan, sampai mengeluarkan darah yang bukan lagi merah, melainkan hitam. Aku hanya diam terpaku, melihat dengan jelas apa yang ada di depan kedua bola mataku, dengan nafas yang semakin tidak tenang. Keluargaku bahkan tidak mengetahui penyebab kematianku. Orang yang sedang tidak sadar itu tidak pernah benar-benar menepati janjinya, hanya karena tidak mau nama pabrik tercemar akibat ulah api. Ucap Rini sambil tersenyum menakutkan kepadaku. Sementara darah di lehernya perlahan menetes begitu saja di atas pucatnya kulit leher Rini. Nafasku semakin tidak tenang sekali. Setiap ucapan Rini dengan suara yang semakin serak membuat dingin di tangan Rini yang tidak melepaskan tanganku berubah semakin panas. "Siapa kamu?" ucapku memaksakan bicara. Walaupun hal ini sangat sulit sekali, karena aku perlahan sadar di depanku bukan Rini, adikku. Kepala Rini mendekat ke arah telingaku, bahkan dekat sekali. "Ningsih, tidak akan pernah berhenti semua ini, Putra. Aku tidak akan pernah pergi. Aku akan membalas apa yang sudah terjadi," kata Ningsih dengan perlahan. Tatapannya masih melihat ke arahku, dengan wajah yang sudah berubah sama dengan sosok perempuan yang pernah aku lihat ketika di mobil bersama Rizka. Seluruh badanku mengeluarkan keringat yang banyak. Sulit sekali mulutku untuk bergerak. Sementara Ningsih, wajahnya semakin pucat, sama dengan sosok perempuan tempo hari memijat aku di kamar, yang aku kira itu juga adalah Rizka. Wijaya Karta Kusuma mati. Ingkar janji sudah puluhan tahun menutupi pada keluargaku, Putra. Aku mati gantung diri sampai saat ini keluargaku tidak pernah benar-benar menerima. Tugasku akan selesai dan aku akan disempurnakan. Maka penasaranku juga tuntas, kata Ningsih sambil memegang tanganku sangat kuat. Dan panas di tanganku semakin terasa sekali. Keringat di seluruh badanku semakin banyak. Sementara semakin sulit juga apa yang ingin aku katakan keluar dari mulutku. Ningsih terus tersenyum menakutkan, sambil beberapa kali kepalanya bergerak. Sekarang leher pucatnya sudah hampir penuh dengan darah merah hitam. Aku minta maaf atas kesalahan Bapak. Aku akan berusaha menyempurnakan kamu. Janji, kataku terbata-bata. Lakukan sebelum orang yang berjanji denganku juga sama melakukan hal itu, jawab Ningsih perlahan, sambil kembali mendekatkan wajahnya ke telingaku. Ampun, panas, teriakku sangat keras sekali sambil terpejam menahan rasa panas yang tangan Ningsih berikan. Den Putra, Mang Ujang, ucapku dengan ngos-ngosan. Kenapa Den? Itu keringatnya sampai banyak begitu,
kata Mang Ujang sambil berdiri dan berjalan ke arah dapur. Aku masih berusaha mengatur nafas dan berdiri sebentar untuk melihat keadaan bapak yang masih tertidur di sampingnya. Masih sama ada ibu dan Bi Imah. Ini minum dulu, Den, kata Mang Ujang sambil memberikan segelas air putih. Aden teriaknya kencang sekali. Untung ibu dan Bi Imah tidak terbangun, jawab Mang Ujang perlahan. Sementara aku belum bisa tenang. Kejadian barusan benar-benar nyata aku rasakan. Bahkan di tangan kananku masih terasa panas. Untungnya tidak terlihat oleh Mang Ujang karena aku masih menggunakan sweater. Kaget, kirain Amang sudah pagi tadi tuh. Taunya masih jam 3 kurang, kata Mang Ujang. Iya Mang, tidak apa-apa, barusan mimpi saja, jawabku sambil mengelap keringat berkali-kali. Mimpi buruk ya, Den, kata Mang Ujang perlahan. Aku hanya mengangguk saja, menjawab ucapan Mang Ujang. Iya benar Ningsih, sesuai perkataan Jagat dan Mas Danan, kataku dalam hati. Bahkan air dalam gelas aku habiskan dalam 2 kali minum, karena benar-benar merasa kehausan sekali. Tenggorokanku masih kering, dan bayangan mimpi itu masih aku ingat semuanya. Mau Amang ambilkan lagi airnya, Den? Kata Mang Ujang perlahan. Tidak usah Mang, jawabku sambil meraba tali dalam saku celana yang masih ada. Dan tali itu jugalah yang membuat awal pertemuan dengan Ningsih terjadi. Gantung diri, iya, berkaitan dengan pohon pabrik, penyimpanan kayu, ucapku dalam hati kembali mengingat ucapan Ningsih. Sebenarnya Amang ketiduran sambil menunggu Aden pulang dari pabrik. Ada hal penting yang mau Amang bicarakan terkait sakit bapak. Siapa tahu hal ini bisa jadi petunjuk juga, Den, kata Mang Ujang yang berubah sikapnya seperti orang ketakutan. Maksudnya Mang, aku belum paham, jawabku. Mungkin Aden masih ingat kejadian 4 tahun ke belakang, dan bisa jadi sampai saat ini tidak percaya kepada Amang dengan tanda luka ini yang sampai membekas di tangan Amang, kata Mang Ujang sambil menunjukkan bekas lukanya. Dulu tangannya pernah masuk ke penggodokan pabrik. Aku mulai paham arah pembicaraan Mang Ujang. Sementara aku masih belum benar-benar merasa tenang sekali dengan diriku saat ini. Puluhan tahun yang lalu, Den, ketika kejadian Ningsih ditemukan oleh Bapak Aden pertama kali di samping pabrik, Amang melihat mayat Ningsih dibawa oleh Apih dan Bapak. Tadi maaf sekali ini yang Amang lihat, ucap Mang Ujang dengan perlahan. Bahkan dari duduknya sudah tidak terlihat tenang. Iya Mang, aku mulai paham arah pembicaraan Amang kemana, jawabku. Aku sangat penasaran dari kesaksian Mang Ujang. Bapak membawa plastik hitam berisikan tali yang Amang lihat saat itu. Namun ketika Amang tanyakan, Bapak malah membentak Amang. Begitu juga dengan almarhumah Apih dan kematian Ningsih pada saat itu janggal. Kabar sampai keluarganya hanya bunuh diri di tempat tanpa dijelaskan kenapanya, Den. Pabrik dan warga sekitar sini sampai kampung Ningsih anehnya tidak menjadi kabar yang ramai dibicarakan, seperti biasa saja, kata Mang Ujang perlahan. Aku benar-benar kaget mendengarkan ucapan Mang Ujang. Apalagi tidak lama setelah aku pahami keinginan Ningsih ternyata ada benarnya dan benar-benar berkaitan. Kenapa Mang bisa seperti itu? Jawabku. Uang dan nama pabrik. Walaupun Amang yakin dengan tali yang dibawa Bapak dalam plastik waktu itu adalah tali yang dipakai Ningsih untuk mengakhiri hidupnya, tapi sampai saat ini Bapak tidak pernah bicara lagi hal itu, dan Amang juga tidak berani bertanya lagi. Sampai melihat kondisinya seperti sekarang, Amang berani menceritakannya kepada Aden saja, kata Mang Ujang. Sementara jam dinding yang tepat berada lurus denganku terus berputar. Bahkan keadaan seperti ini tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku hanya kembali diam, tanpa keluar satu kata pun lagi. Apalagi pikiranku saat ini sedang berkecamuk sekali. Amang hanya tidak mau disalahkan dan merasa bersalah setelah kejadian pertama 4 tahun lalu. Mungkin ini cara yang tepat menebus dosa Amang. Setidaknya, mungkin cara menebus dosa Bapak agar bisa kembali sembuh. Hanya itu yang Amang ketahui, kata Mang Ujang. Berusaha menahan air matanya tidak keluar. Paham Mang, ucapku perlahan. Masih tidak percaya dengan semua ini. Benar-benar masih menyimpan luka.
Aku membayangkan berada di posisi keluarga Ningsih, sekalipun akan tidak menerima, apalagi Ningsihnya sendiri. Aku dan Mang Ujang hanya terdiam saja. Sementara aku masih mencari cara agar bisa menyempurnakan arwah Ningsih. Andai ada Jagat dan Mas Danan, mungkin bisa aku bertanya tentang hal ini kepada mereka, kataku dalam hati. Aku menyuruh Mang Ujang untuk kembali tertidur di sofa, sementara aku berjalan ke arah dapur untuk mengambil air minum. 2 kali sudah, pertama wujudnya jelas, kedua barusan. Ucapku melihat ke arah pintu dapur. Aku hanya duduk di kursi dapur sambil kembali menyalakan rokok, berpikir terus-menerus tentang Ningsih dalam pertemuannya bersamaku, ditambah informasi yang aku dapatkan dari Mang Ujang barusan. Beberapa kali aku membaca pesan dari Mang Toha yang melaporkan keadaan pabrik dan pasar yang ikut mengantar kembali Mang Abi. Tiba-tiba masuklah panggilan ke dalam handphone dengan nomor yang sama sekali tidak aku kenal, dan anehnya perasaan untuk mengangkat. Panggilan itu datang dengan cepat, padahal biasanya tidak pernah aku angkat panggilan seperti ini. "Halo," ucapku. "Den, ini Mang Jaka. Pinjam telepon tetangga ini, sudah mau jalan ke pabrik sama Abah. Ketemu di pabrik, ini pakai motor tetangga juga pinjam," jawab Mang Jaka sangat terburu-buru. Baik Mang, aku ke pabrik sekarang. Berapa menit kira-kira?" jawabku. "Ya 15 menit atau 20 menitan Den. Soalnya jam segini kan jalanan kosong," jawab Mang Jaka yang langsung menutup telepon. Benar, bisa jadi lebih cepat sama dengan malam kemarin aku ke kampung Bima. Pakai motor bakalan lebih cepat, kataku langsung matikan rokok di atas asbak. "Mang, aku ke pabrik dulu, tolong buka gerbang dan nanti kuncikan ya," kataku sambil membereskan catatan dan menutup laptop. Mang Ujang yang masih kebingungan langsung berjalan dengan cepat. Aku mengikutinya segera dengan kunci motor yang sudah aku pegang. "Masih ada," kataku sambil meraba tali di dalam saku celana. Barulah aku sempat melihat kembali rasa panas di bagian lengan setelah mengangkat bagian lengan sweater dan benar meninggalkan bekas merah akibat panasnya tangan Ningsih. "Sudah Den," ucap Mang Ujang sedikit keras. "Kalau Bima nanyain atau ibu bilang ada urusan pabrik Mang, terima kasih barusan cerita dan pengakuan Mang Ujang. Aku hargai banget dan yakin itu tidak mudah untuk Mang Ujang katakan," kataku. Mang Ujang hanya mengangguk saja, walaupun terlihat sedikit ketegangan dari wajahnya karena mendengar ucapanku barusan. Aku langsung berjalan ke arah motor dan langsung juga mengendarai motor untuk menuju pabrik. "Mang Jaka," kataku semakin lega. Harusnya jam segini masih ada Mang Deden yang lagi istirahat di teras dan pekerja yang lain yang menjaga pabrik, kataku. Sesampainya melihat pabrik dari luar, terlihat lampu-lampu masih menyala, yang memang sengaja aku tugaskan untuk mematikan lampu luar dan dalam ketika matahari mulai meninggi saja kepada Mang Toha dan Mang Deden. "Iya benar, masih pada di pasar jam segini," kataku sambil memarkirkan motor di tempat biasa dan belum terlihat mobil Mang Abi. Aku langsung berjalan ke samping pabrik untuk menuju teras menunggu kedatangan Mang Jaka dan Abah. Terlihat Mang Deden, Jajang, dan Bagus sudah terlelap di teras belakang pabrik. Langsung aku duduk dan membelakangi Mang Deden. Sudah hampir 3 batang rokok aku hisap, dan baru terdengar suara motor ke arah parkiran, di mana motorku juga terparkir. "Mang Jaka," kataku langsung berdiri, berjalan menuju halaman depan. "Mang, Abah," ucapku sambil bersalaman. "Maaf Den, kondisinya dadakan," kata Mang Jaka. "Tidak apa-apa, malah saya senang dan Abah bisa datang. Baru saja malam Jagat dan Mas Danang kesini Bah," ucapku. "Iya, mereka membawa kabar yang harus benar-benar cepat diselesaikan nak putra. Makanya sebelum pagi datang keburu banyak yang kerja harus selesai," jawab Abah yang langsung berjalan ke arah di mana tumpukan pasir berada. "Kalau mau ke situ takut sulit, lewat dalam saja Bah," kataku. "Tidak apa-apa, ini masih biasa," kata Abah perlahan, diikuti oleh Mang Jaka dan aku melewati tumpukan pasir yang beruntungnya pasir sudah tidak terlalu tinggi. Aku yakin Abah akan sama dengan sangkaanku, berjalan ke arah pohon yang satu-satunya belum bisa ditebang, apalagi sebelumnya juga Jagat dan Mas Danan sudah membicarakan perkara pohon ini. "Jaka,
tunggu saja di situ. Sini, Nak Putra ikut, kata Abah yang semakin mendekat ke arah pohon. Dengan perlahan menarik tanganku. Sementara anginnya pagi ini benar-benar kencang. Tidak biasanya, padahal barusan sepertinya aku rasakan biasa saja. Keluarkan Nak Putra talinya, ucap Abah sambil memegang tanganku. Aku yang tidak paham dengan apa yang dilakukan Abah, hanya mengikuti arahannya Abah saja. Abah langsung seperti membaca sesuatu, terlihat dari mulutnya yang sedikit terbuka. Panas, jadi panas, kataku dalam hati. Sementara Abah mengambil tali dari lenganku dan dipegang oleh tangan Abah. Di sini Nak Putra, Ningsih berakhir, tapi tidak sampai ke sana, ucap Abah pelan sekali sambil menunjuk ke arah kampung Biima. Dendam dan penasarannya masih ada. Gentayangannya lah yang dimanfaatkan oleh dukun untuk mencelakai usaha dan keluarga Nak Putra. Dibawalah ke sana masuk jasadnya oleh Bapak Wijaya. Tapi yang terjadi tidak ditutupi, kata Abah sambil menunjuk ke arah tumpukan kayu berada, lalu memasukkan talinya ke dalam saku celana Abah. Maaf Bah, kalau aku lancang. Siapa yang menyuruh dukun itu Bah? Tanyaku perlahan. Sementara suasana yang jauh berbeda lebih menakutkan daripada pertemuan dengan Ningsih sedang aku rasakan. Naikkan jaketnya yang masih terasa panas, kata Abah. Segera aku naikkan bagian lengan kanan jaket. Walaupun heran, Abah langsung tahu apa yang sedang aku rasakan saat ini. Tangan Abah langsung berkali-kali mengusap lenganku dengan perlahan. Kasihan yang menanggung beban harus Nak Putra. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kedepannya bisa putus perkara besar ini. Dukun itu digunakan oleh orang yang merasa sirik pada usaha pabrik tahu ini. Tapi itu bukan urusan Nak Putra. Nanti Abah yang selesaikan, kata Abah sambil berbalik badan. Ningsih bilang ingin disempurnakan Bah, jawabku. Sementara angin semakin kencang menghampiri aku dan Abah. Sudah, yang terpenting sekarang kesembuhan Bapak Wijaya, kata Abah perlahan berjalan. Baru saja aku dan Abah berjalan beberapa langkah. Setelah berbalik badan, pohon langsung bergerak. Bukan karena angin aku melihatnya, melainkan seperti ada orang yang menggetarkannya cukup kencang dan berkali-kali. Ayo, jalan lagi ke depan, kata Abah yang terdengar juga oleh Mang Jaka. Sesampainya di depan, bahkan aku merasakan panas di lenganku tiba-tiba berubah menjadi dingin. Sampai rumah cuci saja, nanti juga hilang. Untung keburu, kalau tidak nanti makin sulit, kata Abah yang bisa tahu yang aku rasakan, sambil menyuruh Mang Jaka kembali mengambil motor. Bah, apa Bapak bisa sembuh? Kataku perlahan, karena hal ini sangat aku khawatirkan. Soal itu saya tidak bisa pastikan Nak Putra. Tapi pertanda dalam pertemuan Nak Putra dengan Ningsih dan pertanda kedepannya mungkin bisa jadi jawaban atas kecemasan Nak Putra saat ini, jawab Abah. Baik Bah, saya paham. Secepatnya saya berkunjung dan silaturahmi ke kampung Abah. Terima kasih banyak, kataku perlahan. Saya juga berterima kasih sudah menyambut Jagat dan Mas Danan. Apalagi Dirga kenal juga dengan adik Nak Putra, jawab Abah sambil kembali naik jok belakang motor Mang Jaka. Aku masih berdiri melihat kepergian Abah dan Mang Jaka keluar dari halaman pabrik yang benar-benar penuh dengan bahan renovasi, dan hanya bisa menghelakan napas berkali-kali sambil mengingat dan menyimpan semua perkataan Abah, apalagi yang terakhir. Seperti tidak percaya kejadian barusan, tapi nyata aku rasakan, ucapku sambil mengeluarkan rokok dan masih mematung diam. Tidak lama mobil Mang Abi terlihat datang dan langsung masuk ke dalam pabrik dengan mundur perlahan. Mang Toha sangat kaget sekali melihatku, bahkan langsung turun ketika sudah berhadapan lurus. Sementara Mang Abi memarkirkan mobil di tempat biasa. Den, kenapa jam segini di pabrik? Keadaan rumah baik-baik saja kan? Tanya Mang Toha. Barusan Abah dan Mang Jaka adiknya Biima datang ke sini Mang, jawabku. Pantesan tadi Amang berpapasan sama satu motor. Awalnya curiga takutnya ada orang ke pabrik, apalagi kondisi sedang seperti ini, jawab Mang Toha sangat khawatir. Menuju waktu subuh aku, Mang Toha dan Mang Abi hanya mengobrol tentang perkembangan di pasar. Apalagi tahu Pak Jasa sudah hampir masuk ke seluruh pasar kecamatan.
Mang Abi juga menjelaskan bagaimana biasanya langganan-langganan tahu dari pabrik ini menerima begitu saja ketika diantarkan tahu oleh pekerja Pak Jasa. Apalagi penjelasan dari para pemilik warung tidak bisa diterima oleh Mang Abi dan Mang Toha karena semuanya hampir langganan lama sejak pabrik di tangan Bapak. Setelah Mang Abi izin untuk pulang dan Mang Toha juga dirasa perlu sekali beristirahat, aku pamit pulang. Sementara pagi semakin menunjukkan kedatangannya hari ini. Sepanjang perjalanan pulang, baru kali ini lagi aku merasakan sebuah ketenangan. Walaupun kondisi pabrik dengan segala penjualannya di pasar belum selesai, tapi setidaknya kunjungan Jagat, Mas Danan, dan Abah melalui perantara adiknya Bi Imah, Mang Jaka, ada setetes harapan baru untuk kesembuhan Bapak di rumah. Bi Imah jam segini sudah bangun aja, ucapku ketika sampai di depan gerbang rumah dan baru terasa seluruh badanku lemas sekali. Tunggu Den, ucap Bi Imah sambil menyimpan gagang sapu lidi, kemudian berjalan ke arahku. Setelah motor terparkir rapi, Bi Imah mengikuti langkahku. Di sana ternyata, kataku sambil melihat ke arah teras di mana aku bicara dengan Rini yang seketika berubah menjadi Ningsih. Bapak perlahan sadar Den, tadi banget. Sekarang lagi dielap badannya sama ibu. Bibi sambil bikin makanan untuk Bapak sapu-sapu dulu, ucap Bi Imah. Ah, iya Bi, jawabku. Bi Imah hanya mengangguk saja. Aku langsung berjalan dengan cepat ke dalam rumah. Sementara Mang Ujang sedang berada di dapur, aku lihat. Bu, kataku. Tuh, Putra datang Pak, Bapak harus sembuh, kata ibu sambil melambaikan tangannya ke arahku. Namun memar di bagian mukanya malah semakin banyak, apalagi di bagian pipi dan leher Bapak. Jangan sampai, ucapku sangat cemas. Put, kata Bapak pelan sekali, namun matanya belum terbuka sempurna. Iya Pak, ini Putra. Yang kuat Pak, Bapak bisa sembuh, kataku. Mulutnya terus saja berucap dengan perlahan, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Namun semakin aku dekatkan pada mulut Bapak hanya maaf saja yang Bapak ucapkan dengan perlahan. Iya, sudah Pak, Putra paham, kataku yang sebenarnya merasa sedih sekali melihat kondisi Bapak yang seperti ini. Sudah, kamu istirahat, kasihan badan kamu lemas begitu Put, ucap ibu perlahan. Banget Bu, nanti tolong Bi Imah antarkan teh anget ke kamar ya Bu, jawabku sambil kembali berdiri. Tatapan Bapak aku lihat mengikuti langkahku. Di matanya yang belum terbuka sempurna, terlihat dengan jelas air matanya perlahan menetes begitu saja. Bahkan ibu terus mengelapnya berkali-kali. Aku langsung berjalan ke kamar mandi untuk melakukan apa yang sebelumnya Abah katakan, yaitu mencuci lenganku. Ucapku menahan perih pada kulit yang terkena air. Setelah dirasa cukup, aku langsung berjalan ke arah kamar. Ketika masuk, langsung aku lemparkan badan ke atas kasur kamar, yang semenjak keadaan rumah dan pabrik semakin kacau, tidak pernah aku pakai untuk tidur. Bahkan untuk menunggu air teh hangat dari Bi Imah datang pun, aku sudah benar-benar tidak kuat. Perlahan mataku terpejam, sambil kembali mengingat ucapan Ningsih. Iya, Ningsih digunakan dan dijanjikan akan disempurnakan oleh dukun yang berniat mencelakai pabrik dan rumah. Ningsih minta disempurnakan. Pertanda kedepannya yang kata Abah yang mungkin bisa menjawab atas kecemasan dan rasa penasaranku. Siapa yang melakukan hal ini? Kataku dalam hati perlahan. Harusnya Ningsih tidak membuat kisah yang sama pada Bapak, seperti yang dilakukannya kepada kakekku, Apih. Kataku dalam hati dan mata semakin terpejam. Walaupun aku sudah punya satu nama yang sejak pertemuannya denganku, bahkan di rumah ini, orang itu sudah aku curigai. Jika memang benar, bahkan aku tidak habis pikir pada orang itu, kenapa tega berbuat sedemikian rupanya kepada keluargaku. Hari ini aku terbangun cukup siang, dengan pegal di sekujur tubuhku yang aku rasakan. Bahkan ketika mataku perlahan terbuka di meja, sudah ada air teh yang aku ingat pagi tadi, aku pesan kepada ibu. Begal sekali nih badan, kataku perlahan, sambil memaksakan bangun. Aku berjalan perlahan ke tengah rumah, namun cukup kaget Bapak sudah tidak ada di ruangan tengah. Sementara Bi Imah sedang memasak di dapur. Bi,
pada kemana bapak sama ibu? Tanyaku sambil duduk di kursi meja makan. Bapak sejak pagi muntah terus, Den. Kondisinya semakin memburuk. Ibu cemas, langsung membawa ke rumah sakit dengan Mang Ujang. Barusan telepon paling sore pulang. Tapi untuk jalan masih belum kuat, kata Bi Imah. Aku hanya mendengarkan saja ucapan Bi Imah. Apalagi aku lupa tidak membawa handphone ke dapur. Tadi pagi di teras Bibi bersih-bersih. Ada gumpalan rambut lagi, Den. Kayak waktu itu di kamar Aden, kata Bi Imah. Aku langsung kaget. Dan kejadian itu sama halnya ketika aku melihat sosok perempuan yang menyerupai Rizka di kamarku. Iya, itu Ningsih, jawabku dalam hati. Sambil mengingat di teras, itulah pertemuan dengan Ningsih. Sepanjang hari dari siang menuju sore, aku hanya menggunakan telepon untuk mengetahui kabar bapak di rumah sakit dan segala aktivitas di pabrik. Juga menyiapkan rencana pabrik jika kemungkinan semakin merosot keadaan pabrik tahu ini. Apalagi berbarengan dengan dua rasa penasaranku. Apakah semua ini sudah berakhir? Dan siapa orang yang membuat keadaan menjadi seperti ini? Sampai sore tiba terlihat mobil masuk ke dalam halaman rumah. Bapak langsung dipangku oleh Mang Ujang, yang dibantu juga olehku. Matanya sudah terbuka normal, namun tatapannya tetap saja kosong. Hanya sesekali menyadari keberadaanku. Sementara dari cerita ibu tentang medis, malah merasa aneh dengan penyakit yang bapak alami. Apalagi memar di wajahnya, semakin menyebar turun ke bagian kulit leher bapak yang sudah tua. Jangan sampai ucapan Bi Imah kenyataan. Kejadian seperti ini sama dengan ketika Api akan meninggal. Ucapku melihat bapak yang kembali terbaring. Hanya beberapa obat-obat saja yang ibu dapatkan dari usahanya membawa bapak ke rumah sakit. Namun, untungnya obat-obat itu tidak sulit untuk bapak telan masuk ke dalam tubuhnya. Harusnya besar harapanku pabrik kembali normal dan bapak kembali sehat. Apalagi aku yakin urusan pabrik dan dukun sesuai perkataan Jagat dan Mas Danan bisa diatasi, dan aku sepercaya itu, kataku dalam hati. Sore-sore malah melamun, Put. Kalau bisa, kasihan Mang Ujang tiap malam menginap sudah beberapa hari ke belakang. Urusan pabrik bisa kan lewat handphone dulu. Takutnya bapak kenapa-napa, kata ibu. Di sisi lain, 3 hari berlalu dengan perkembangan kondisi pabrik semakin membaik. Semenjak kedatangan Jagat, Mas Dana, dan Abah ke pabrik, sehingga aku mempunyai kesimpulan sendiri. Urusan dengan Ningsih yang digunakan untuk membuat pabrik bangkrut sudah benar-benar tiada. Namun belum ada sama sekali kemunculan dari tanda-tanda yang pernah Abah katakan kepadaku. Yang sebenarnya juga aku masih menunggu dengan sabar. Buktinya pabrik terus membaik dengan beberapa permintaan dari langganan lama hadir kembali. Renovasi terus berjalan. Apalagi karena permintaan Pak Karta, tungku penggodokan dan penyimpanan kayu mulai berubah posisinya karena renovasi terus berjalan. Mang, aku penasaran dengan kabar Pak Jasa soal tahunya di pasar kecamatan, ucapku di telepon malam ini. Sementara bapak, ibu, dan Bi Imah sudah terlelap tidur di samping bapak. Baru mau kasih kabar sama Aden. Sore tadi selepas maghrib, pabriknya kebakaran, Den. Amang dapat telepon dari Mang Abi. Mang Abi tahu kabarnya dari orang pasar yang baru saja telepon ke Mang Abi. Minta produk tahu dari pabrik kita lebih banyak lagi malam ini dikirimnya, kata Mang Toha. Aku cukup kaget mendengar kabar ini. Apalagi aku ingat betul bagaimana dengan sombongnya Pak Jasa ketika berkunjung ke rumahku berbicara soal pabriknya dan menjelekkan pabrik tahuku. Penyebabnya apa, Mang? Tanyaku semakin penasaran. Baru kabar, Den. Katanya sudah 3 hari ada penampakan wanita di sana, tapi kan belum pasti. Api dari penggodokan tidak kekontrol begitu yang pastinya, jawab Mang Toha. Merasa cukup informasi dari Mang Toha, aku langsung menitipkan pekerjaan lainnya kepada Mang Toha dan Bi Tarmi agar dikerjakan di pabrik. Perempuan itu semoga bukan Ningsih yang malah berbalik membalaskan kesalahan Pak Jasa kalau benar Pak Jasa yang menggunakan dukun itu, kataku dalam hati. Abah, Jagat, Mas Danan, ucapku kembali mengingat setiap ucapannya. Malam ini aku berada di samping bapak, laki-laki tua yang ternyata bisa menyimpan suatu kesalahan yang mungkin tidak disadarinya. Kesalahan puluhan tahun menyembunyikan kematian seseorang yang ditutupi hanya karena untuk satu tujuan,
yaitu nama baik. Ada perasaan kesal kenapa seseorang yang pernah menjadi panutanku ternyata memelihara dosa puluhan tahun, bahkan membuatnya sekarang harus merasakan balasan seperti ini. Badannya hanya bisa terbaring, matanya kadang-kadang terbuka hanya untuk tatapan kosong, dan mulutnya tetap saja bungkam. Jika benar kedepannya akan terjadi hal yang sama dengan kejadian kakekku Api, mungkin aku tidak akan kaget, karena semua pertanda sudah menjelaskannya kepadaku. Bahkan sudah cukup menjadi teka-teki misteri hampir 8 tahun lamanya. Walaupun waktunya saja yang berjeda-jeda, dari kejadian ini aku semakin paham, balasan akan selalu mengikuti siapapun yang membuat kesalahan, dan balasan tidak pernah pandang bulu, kapanpun bisa saja datang. Begitu juga sebuah pertolongan. Hidup benar-benar menunjukkan cara kerjanya untuk aku tidak mengulangi kesalahan besar apa yang sudah publik tahu keluarga ini lakukan. Tamat. Begitulah cerita dari Publik Tahu Keluarga. Cerita di mana dosa dan kesalahan ternyata bisa saja mengikuti siapapun yang melakukan kesalahan. Apalagi ada sebuah penasaran dan dendam yang belum selesai, seperti bagaimana yang dialami Ningsih. Cerita ini berakhir, semoga ada pelajaran baik yang bisa kita ambil bersama-sama. Jikalau tidak ada, cukup jadikan cerita ini sebagai hiburan saja. Akhir kata, kita akan berjumpa lagi dalam judul cerita baru. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan menyimak cerita ini sampai dengan bagian akhir ini. Walaupun saya sadar banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, semoga rezekinya diganti lebih. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.